Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua bisa memahami materi kita hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya dengan baik namanya. Jika berbicara, Ibu Dahlia, Ibu Rosmiana, Ibu Artadia, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya ulang atau Ibu mau mereview kembali mengenai materi kita minggu lalu. Ada yang tahu materi kita minggu lalu apa yang kita pelajari? Sistem pencernaan. Nah, betul sekali. Nah, di sini Ibu mau bertanya deh. Ada yang masih ingat apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan? Ya, Bu. Baik, silakan Artadia. Mulut, kerongkongan, lambung, terus halut, terus bentar dan anus. Nah, yang disebutkan tadi kemana? Ada yang masih ingat salah satu dari fungsi sistem pencernaan tersebut? Siapa yang masih ingat? Misalnya di lambung, apa fungsinya? Itu salah satu dari bagian-bagian sistem pencernaan ada lambung. Ada yang tahu fungsi dari lambung itu apa? Ibu, Nah, baik, sudah Rosmiana. ya lambung memiliki kandungan enzim dan memiliki kandungan kimiawi yang mendukung proses pencernaan. Nah, betul sekali. Jadi di antara kalian ini masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu. Nah, Ibu harap semuanya itu harus ingat ya materi kita minggu lalu. Kalau bisa di rumahnya itu diulang-ulang terus mengenai materi kita minggu lalu. Jangan habis materi langsung juga dilupa. Nanti kalian kalau ulang bagaimana? Apa yang kalian mau jawab? Bisa? Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi baru yang dimana materi kita yang mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja fungsi dari sistem gerak pada manusia. Nah, di sini sebelum memasuki materi, ada yang tahu apa itu sistem gerak pada manusia? Baik, di mana sistem gerak pada manusia itu? Nah, manusia ini memiliki rangka dalam yang tersusun oleh tulang keras dan tulang rawa. Nah, di mana rangka manusia itu dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang seperti tengkorak dan ditunjang oleh struktur lain. Nah, di mana struktur lainnya itu ada ligamen, tendon, dan otot. Nah, rangka manusia ini tersusun kurang lebih 262 tulang yang memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi. Nah, di mana selain sebagai pelindung pada organ yang sifatnya lunak, rangka juga memiliki beberapa fungsi lainnya seperti menegakkan tubuh, melindungi organ-organ lunak, tempat letaknya otot, menentukan bentuk tubuh, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya atau selanjutnya itu ada jenis-jenis tulang, mana ya seperti saya sebutkan tadi itu terdapat ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, di mana tulang rawan ini bersifat lentur, tersusun atas tulang-tulang rawan yang mensekresikan matris atau fibrin berupa hialin atau kolagen. Nah, di mana yang kedua yaitu ada tulang keras. Nah, tulang keras ini atau bisa disebut dengan tulang sejati. Nah, pembentukan tulang keras ini berawal dari kartilage. Tulang keras tersusun dari jaringan keras yang terdiri dari sel-sel tulang yang membentuk lingkaran, di mana di tengah sel tulang itu terdapat saluran Harvest. Kenapa sih yang kata? Apa yang diketahui? Fokus ya dan ketawa. Nah, baik. Selanjutnya itu ada bentuk tulang. Kenapa harus ketawa aja? Jangan ketawa. Nanti saya tanya kamu kalau tidak mengerti. Nah, baik, selanjutnya ada bentuk tulang. Nah, di mana di sini ada tulang pipi dan tulang pendek. Nah, yang pertama itu tulang pipi. Nah, tulang pipi ini berbentuk pipi atau tipis. Contohnya ada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang dada. Kemudian ada yang namanya tulang pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya ini seperti usus tulang belakang, pangkal tangan, pergelangan tangan, dan pangkal kaki. Kemudian ada juga nih yang bisa disebut dengan tulang pipa. Nah, tulang pipa ini terdiri atas epifisi atau
materi ibu sudah habis. Nah, jadi di sini ibu ingin membagikan dua kelompok deh, masing-masing satu kelompok itu 2 orang. Nah, jadi nanti ibu ingin nanti kalian itu menjawab. Nanti ibu kasihkan kalian itu kayak soal, kemudian kalian menjawab. Setelah itu soalnya itu dikumpulkan kembali ke ibu. Nanti kita jawab bersama-sama. Nah, ibu ingin tahu apakah kalian itu benar-benar memahami materi yang ibu sampaikan atau kalian cuma mendengarkan saja. Nah, jadi nanti ibu kasihkan kalian soal, kemudian dijawab dalam waktu 10 menit. Nah, baik. Kelompok 1 itu dari bikin ujiannya sampai dahulunya, kemudian kelompok 2 itu resmian dan kata dia. Nah, silakan dijawab soalnya. Nanti dikumpul sampai ibu ya, kemudian kita jawab bersama-sama. Ibu kasih waktu 10 menit deh, dimulai dari sekarang. Jawab ya, jawab bersama-sama. Kamu kelompok 2. Aman sih? 10 menit ya, waktunya tinggal 5 menit. Sudah selesai? Sudah, betul. Baik, silakan kumpul ke ibu. Kamu kan namanya? Nah, oke. Nah, jadi ingin kalian nanti itu ditunjuk secara random siapa yang betul-betul memahami materi yang disampaikan hari ini. Nah, baik, kelompok 1. Jadi ada bicara coba deskripsikan fungsi sistem gerak pada manusia. Menurut yang kalau kami jawab ada di situ, di mana deskripsi fungsi sistem gerak pada manusia itu memberikan kemampuan tubuh dalam bergerak, kemampuan gerak badan, dan juga mendukung bentuk postur tubuh serta menjaga kestabilan tubuh. Terima kasih. Nah, baik, coba beri aplaus dulu kepada temannya. Apa dia? Kenapa main HP? Nah, baik, nah sampai baik nanti kamu tidak berhenti. Nah, baik, nomor 2. Nomor 2, ulang apa saja yang bentuk TV? Coba deh, ujian lagi. Di sini kelompok kami menjawab tulang apa saja yang bentuk pipi itu, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang berikat. Apa saja fungsinya? Ada yang tahu fungsinya? Salah satunya saja. Oke, tulang apa tadi yang menjawab? Tulang dada. Itu apa fungsinya tulang dada? Oke, bagus sekali. Nah, kelompok 2 saja boleh. Kelompok 2 lagi. Coba, tulang apa saja yang berbentuk pendek? Silakan tadi. Baik, dan kelompok kami ini menjawab tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki, tulang dan tulang pinggul lutut. Jadi fungsinya itu sebagai pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian yang 4, apa perbedaan antara otot rangka dan otot polos dalam sistem gerak pada manusia? Jadi otot itu dia bergerak secara mandiri, sementara otot fluid atau rangka dia itu bekerja atas perintah otak kita. Oke, betul sekali. Beri aplaus dulu. Oke, jadi kalian ini semuanya betul-betul memahami mengenai materi pada hari ini. Nah, mungkin itu saja materi yang disampaikan hari ini. Nah, ibu ingin satu orang menyimpulkan materi ibu yang disampaikan hari ini. Siapa yang mau nanti ibu kasih nilai tambahan atau nilai plus? Siapa yang mau menyimpulkan mengenai materi ibu hari ini? Saya dulu. Nah, baik, silakan Datia. Oke, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, di mana rangka memiliki fungsi yang pertama itu menegakkan tubuh, melindungi organ
organ tubuh, tempat melekatnya otot, dan yang terakhir menentukan bentuk tubuh. Nah, di mana tulang ini memiliki dua jenis, yaitu jenis tulang rawan dan tulang keras. Di mana tulang rawan ini bersifat lentur, tulang keras atau disebut dengan tulang sejati. Nah, adapun bentuk tulang yaitu tulang pipi, tulang pendek, tulang pipa, dan tulang tak terbentuk. Nah, itu saja. Oke, baik. Itu saja ya mengenai materi kita hari ini. Salah satu dari teman kalian sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, Ibu harap kalian semuanya itu juga bisa kayak temannya tadi, bisa menyimpulkan materi yang disampaikan setiap pertemuan. Nah, kalau bisa itu kalau pulang dari temannya itu dari sekolah itu atau bisa dibuka kembali bukunya atau HP-nya supaya kalian tidak lupa mengenai materi kita hari ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.